Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perubahan fisik pada remaja sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Ibu DRA Harlina MSc dan Ibu Sylvia AR MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian remaja secara singkat. Remaja merupakan fase di mana seseorang tidak bisa dianggap sebagai anak kecil dan tidak juga bisa dianggap sebagai orang dewasa. Fase remaja ini juga disebut sebagai fase peralihan atau fase perubahan. Perubahan yang terjadi pada fisik remaja, baik itu fisik, psikis maupun emosional, bisa juga disebut dengan fase pubertas pada remaja. Fase remaja ini terdiri dari dua periode, yaitu periode awal. Fase remaja awal itu ditandai dengan anak tersebut sudah masuk pada usia 13-16 tahun, dan periode remaja akhir anak tersebut sudah mencapai usia 17-18 tahun. Lalu, bagaimana cara atau proses awal terjadinya perubahan tersebut? Proses awal terjadinya perubahan tersebut pertama-tama sinyal jaringan hormon pada otak itu memberitahu kepada fisik bahwasanya akan terjadi perubahan pada remaja atau perubahan pubertas. Pada sisi perempuan itu ditandai dengan sudah mengalaminya menstruasi, pinggul sudah mulai melebar, sudah mengalami pertumbuhan buah dada, sudah mengalami pertumbuhan bulu ketiak, sudah mengalami pertumbuhan bulu di sekitar alat reproduksi, sudah mengalami pertumbuhan jerawat, dikarenakan kelenjar jerawat pada kulit remaja itu sudah mulai berproduksi. Selanjutnya, perkembangan remaja pada remaja laki-laki itu ditandai dengan sudah mengalami mimpi basah, suaranya sudah mulai memberat, sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan otot-otot di dalam tubuh remaja laki-laki, sudah mengalami pertumbuhan bulu-bulu ketiak, sudah mengalami pertumbuhan rambut-rambut di sekitar alat reproduksi, dan sebagainya. Selain itu, pertumbuhan fisik pada remaja juga ditandai dengan tinggi badan yang melambat. Ini tinggi badannya saja yang melambat, tetapi otot-otot yang terjadi dalam perubahan sistem remaja ini masih tetap berkembang. Selanjutnya itu remaja akan mengalami yang namanya jerawat dan keringat yang berlebihan dikarenakan kelenjar minyak dan kelenjar keringat sudah mulai berfungsi pada mestinya, yang membuat anak tersebut sudah mengalami jerawat dan keringat secara berlebihan. Yang ketiga, emosi pada remaja itu sudah mulai berkembang dikarenakan hormon pada remaja tersebut sudah mulai bertambah atau sudah mulai berkembang. Yang keempat, itu fase di sini merupakan fase masa tersulit pada remaja karena fase ini merupakan fase di mana terjadinya banyak perubahan pada remaja, yakni dari segi fisik, psikis, emosi, dan sebagainya. Maka dari itu butuhnya dukungan dan bimbingan dari orang tua agar anak tersebut dapat melewati fase remaja ini tanpa mendapatkan beban atau tanpa mengalami gangguan pada psikisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfiah Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana perilaku kaum remaja ingin mencoba hal-hal yang baru,
yang didorong atau didasari oleh rangsangan seksual, sehingga sangat penting bagi remaja untuk mempelajari hal ini agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hubungan seks pranikah dengan segala akibatnya. Perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja yang berdampak terhadap perubahan psikologis. Perubahan gejala primer adalah gejala yang timbul atau yang langsung tampak perubahannya. Pada mulanya, tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Dalam konteks ini, kematangan organ-organ seks dan kemampuan reproduksi berkembang sangat cepat, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi badan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Perubahan ini dapat dilihat dari tanda-tanda seks primer dan tanda-tanda seks sekunder. Yang pertama yaitu tanda-tanda seks primer, yaitu perubahan yang terjadi yang berhubungan dengan organ reproduksi. Contohnya seperti pada perempuan, yaitu mengalami haid, dan pada remaja laki-laki mengalami mimpi basah. Yang kedua yaitu seks sekunder adalah tanda-tanda fisiologis dan kematangan seks yang tidak secara langsung terkait dengan organ seks. Contohnya seperti pada remaja perempuan, yaitu payudaranya membesar, kulit menjadi lebih halus, pinggul melebar, dan timbulnya rambut di ketiak dan sekitar daerah kemaluan. Pada laki-laki juga terjadi perubahan suara, tumbuhnya jakun, kumis, badan berotot, dan tumbuh rambut di ketiak dan di daerah kemaluan. Perubahan fisik juga dapat dilihat dari perubahan kejiwaan. Remaja cenderung lebih sensitif, seperti mereka mudah marah, mudah cemas, kemudian mudah takut, dan kemudian secara inteligensia remaja mampu berpikir abstrak dan senang memberikan kritik, sehingga mendorong remaja untuk dapat berpikiran lebih kritis dan logis. Dengan pengetahuan yang memadai tentang perubahan fisik, para remaja diharapkan untuk mampu memelihara kesehatan dirinya agar dapat memasuki masa kehidupan berkeluarga dan masa dewasa dengan reproduksi fisik dan mental yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hero. Di sini saya akan membahas tentang problems atau masalah yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah menstruasi. Wanita yang telah memasuki masa pubertas akan mengalami yang namanya menstruasi, dan sebagian dari mereka akan mendapati sebuah masalah pada saat mereka mengalami menstruasi, yaitu dengan sakit perut, sakit pinggang, mual, muntah-muntah, bahkan ada yang pingsan. Yang kedua adalah vulvovaginitis dan non-menstrual, yaitu terjadinya peradangan di vulva dan di vagina yang diakibatkan oleh adanya gatal-gatal, kemerahan di daerah vulva dan di vagina yang akan mengalami keputihan dan iritasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Ananda. Saya akan melanjutkan sedikit penjelasan tentang problem organ seksual. Masalah seksual yang paling umum dialami pria adalah ejakulasi dini. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya ejakulasi sebelum penetrasi atau tidak lama setelah penetrasi. Selanjutnya yaitu disfungsi ereksi atau impotensi, yaitu tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Yang selanjutnya yaitu ada juga libido, yaitu menurunnya minat berhubungan seksual.